Oh yes, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak. Kali ini gue akan bahas tentang soal latihan untuk pertemuan 2 guys, khususnya untuk di kelas 438 dan kelas 445. Oke, kita akan lihat di sini. Suhandi SH adalah seorang lawyer. Dia bekerja di bertempat tinggal di Jalan Bumi Sari, Serang. Serang ini ibu kota Banten ya guys, ibu kota dari Banten. Ia juga merupakan pegawai dari PT Syahrul Mubarok yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pengesahan Suhandi SH pada tahun 2019 setelah saya diikat. Jasa konstruksi ya guys, berarti ini adalah semata-mata dikenakan PPh final nih. Jadi dia adalah perusahaan yang dikenakan PPh final, sehingga untuk natura yang dibayarkan kepada pegawainya dia menjadi objek pajak. Berarti di sini penghasilan dari Syahrul Mubarok adalah gaji masuknya 200 juta, tunjangannya 60 juta, CKK-nya 3 juta, CKM-nya 1 juta, CHT tetap nggak masuk, pulsa masuk guys, pulsa 12 juta tuh masuk. Kemudian uang sewa rumah masuk ya, sewa rumah. Berarti totalnya penghasilan brutonya adalah 263, 264 tambah 12 tambah 20, 296 juta. Benar gak? 200 tambah 60 tambah 3 tambah 1 tambah 12 tambah 20, 296 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatannya adalah 6 juta, dikurangi dengan iuran CHT yang dia dibayar sendiri 3 juta, sehingga 296 dikurangi 9, 287 juta. Ini yang dari pekerjaan. Kemudian memiliki kantor lawyer di rumahnya dengan omset 700 juta. Tahun 2019 ia tidak menjalankan pembukuan NPP untuk pengacara adalah 10. Kota provinsi 51%, ibu kota provinsi lain 50%, selain ibu kota provinsi 50%. Ini berarti masuknya yang ini ya guys, 50%, berarti 700 juta dikali 50%, 350 juta. Ia memiliki usaha kelontong di rumahnya dengan omset 400 juta tahun 2019 dan ia memutuskan tidak menggunakan PP23 dan ia tidak menyelesaikan pembukuan. Dia tidak menggunakan PP23 dan dia tidak menyelesaikan pembukuan. Berarti dia pakai pencatatan, berarti ngitung penghasilan netonya harus pakai NPPN ya. Dia ibu kota provinsi lainnya guys, karena tadi Serang adalah ibu kotanya Banten. 25% dikali 400 juta berarti 100 juta. Menjual rumah yang miliki di Bekasi seharga 500 juta ini final ya. Penghasilan atas tanah dan atau bangunan, penghasilan perarian hak ya atas tanah atau bangunan. Kemudian menjual mobil yang ia miliki seharga 300 juta dengan harga beli 350. Ini rugi guys, tapi ruginya ini dia tidak bisa dikurangkan ya, tidak bisa dikurangkan dari penghasilan. Kenapa? Karena yang pertama mobil ini adalah mobil pribadi. Pun ini adalah mobil untuk usaha, misal untuk lawyernya, untuk kantor lawyer atau untuk usaha kelontongnya tadi, juga tetap tidak bisa dikurangkan. Kenapa? Karena di sini dia tidak melakukan pembukuan. Dia bisa dikurangkan kalau hanya jika si wajib pajak dia melakukan pembukuan. Sehingga kalau dia tidak melakukan pembukuan tidak bisa dijadikan pengurang. Kemudian menjual motor antik yang ia miliki seharga 50 juta dengan harga beli 20, ini adalah laba ya. Laba 20 juta ya, 30 juta masuk ya sebagai penghasilan neto. Kemudian bunga pinjaman dari tetangganya 20 juta, ini berarti masuk 20 juta. Kemudian klaim asuransi kesehatan ini non objek pajak. Kemudian sewa lahan di depan rumahnya seharga 15 juta, ini masuknya final ya. Masuknya final. Dan pembagian laba dari firma hukum itu masuknya
Kemudian laba dari firma hukum itu masuknya adalah non objek pajak ya guys, karena dia adalah pembagian laba dari CV, dari persekutuan seperti itu. Oke, kemudian maka ini dia non objek pajak tadi ya, non objek pajak. Kemudian yang ini adalah final. Oke. Nah, maka kita hitunglah sekarang berapa penghasilan neto di tahun 2019 gitu ya. Nah, penghasilan neto di tahun 2019 adalah 287 ya, 287 ditambah 350 tambah 350 tambah 100 tambah final laba tadi 30 ya. Kemudian bunga pinjaman 20 tambah udah selesai 787 juta. Kemudian yang dikenakan PPh final adalah ini ya 500 ya, ini ya, pakai 500 ya guys, karena objeknya adalah 500 juta bukan labanya tapi 500 jutanya. 500 ditambah 515 juta. Betul ya, 515 juta. Sedangkan untuk non objek pajak ada klaim asuransi kesehatan 35 tambah laba dari firma hukum 45 juta. Gitu ya guys. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.